Suara Sinema. Kembali lagi kita di episode 6 kita kali ini. Dan buat Vinop dan buat Lauren ini yang kedua kali ya tampil di Suara Sinema. Gimana Suara Sinema, seru gak sih? Seru. Asik, Nontonnya asik. Asik ya? Iya, Jadi tempat buat bacot ya. Iya. Ngomongin film ya. Seru ya. Pengen terus gak sih kita di sini? Gas saya. Gas saya ya. Kalau pengen terus berarti harus dibantu like, subscribe. Yoi. Kita mau tagline dulu sebelum mulai karena tagline ini harus mendunia nih. Ya. Ketika film selesai, cerita mulai. Yoi, bersama gue Jeki yang akan membawakan di sesi 6 kali ini. Tentu dengan film apa sih? Nanti gue ceritain, tapi gue perkenalkan dulu dengan siapa kali ini? Gue Lauren. Oke, dengan ada siapa? Dan Vino pastinya. Oke, Vino. Nah, seperti yang kalian pernah tonton sebelumnya, Suara Sinema adalah tempat kita have fun aja ngomongin film. Ya, kita nggak mau yang so pro, yang mau yang gimana-gimana. Kita pengen ngungkapin sebuah media buat kita. Oh, kalau habis nonton, ya seperti tagline kita, habis nonton biasanya kita pengen cerita lagi tuh. Ya, betul. Nah, kebetulan ada Suara Sinema. Dan mungkin kedepannya Suara Sinema ini bisa saja membuka membership dan membawa teman-teman untuk nongkrong di sini. Ya. Moga aman. Yoi. Benar. Oke, untuk kita kali ini adalah film yang bikin deg-degan, deg-deg jantungan. Deg-degan ini gimana definisinya? Jantungan kah? Atau gimana deg-degan, keringet dingin kah? Tegang ya. Tegang ya? Deg-degan. Suasana filmnya tuh bikin gimana ya? Aduh, bingung gitu. Duh. Merinding ya. Merinding tuh horor nggak sih? Deg-degan juga bisa, Oh, deg-degan juga bisa ya. Nah, jadi deg-degan begitulah definisinya. Silakan teman-teman mendefinisikannya lagi. Tapi gue tadi sudah membriefing kalian apa film deg-degan, dan untuk ke Lauren dulu deh. Lu sudah memilih film apa untuk pertama yang mau kita bahas nih, film deg-degan ini? Gue pertama itu milih Parasite, film Korea. Parasite ini konflik drama sebenarnya ya. Drama. Konflik drama dan film sukses Korea ini termasuk ini. Oh ya, salah satu film sukses Nah, terkenal. apa bagian deg-degannya ini? Ini kan konfliknya ada antara kayak kasih Keluarga susah. ya, cerita si kaya dan si miskin lah. Iya. Jadi di rumah si kaya itu ada satu plot dan ternyata di basementnya itu ada orang miskin lainnya. Oh. Ya, siapa sih yang nggak deg-degan kalau lu di rumah lu tuh ada orang lain gitu yang nggak lu kenal. Oh, Bahkan iya. dia di basement di bawah rumah lu aja nggak tahu gitu. Jadi ini film cerita tentang orang miskin yang lagi mau numpang. Ya, Gimana numpang, caranya? ya, benar. Gimana caranya bisa ikut kerja di sono, dimasukin semua keluarganya kan? Dimasukin apa jatuh-jatuhin ini kan kerja yang lain. Iya, kerja yang lain. Wah, ya. Terus deg-degannya ternyata Ada suami dari salah satu pekerja Pembantunya di situ. itu ya? Iya. Dia tinggal di situ, makan dari situ segala macem. Iya. Tapi deg-degan lain ada tuh scan yang dia ngumpet di bawah meja kalau nggak salah. Ya, buat ambil kue kalau salah tuh. Sampai si anaknya pas ulang tahun. Iya. Ya, malam-malam anaknya terus ngomong kalau itu ada siapa di situ. Tapi yang ibunya tuh gak ngeliat, yang Iya. misalnya tuh anaknya doang, akhirnya muncul kepalanya dikit, wah itu branding lah pasti ngerasa itu. Ya pas lagi bagian sini itu awal-awalnya kan kayak happy aja kan lihat kayak cerita-cerita mau ngejatuhin orang gitu orang. Awal-awalnya kayak film antara kocak-kocak gitu ya. Iya. Kocak-kocak. Tapi jatuhnya di film terakhirnya kayak thriller, bro. Tiba-tiba dia kan ditusuk gitu. Iya, thriller terakhir-terakhirnya itu pas lagi abis dari momen menegangkan itu sampai terakhir tuh tegang terus tuh. Kayak ada drama-drama yang bikin kayak anjir. Terakhir itu yang ditusuk siapa? Si ibunya. ibunya nusuk. Enggak, si orang yang di bawah basement itu suaminya itu ngenusuk ibunya orang kaya yang pas lagi ulang tahun anaknya. Iya. Pas lagi siang-siang tuh dia keluar udah Pas muka. lagi party itu Iya. Iya. Itu Pada berdarah. maksud gue kok jadi gini akhirnya. Menurut gue itu film lah kok jadi gini akhirnya. Jadi plot twist malah ya. Iya, plot twist. Jadi deg-degan apa plot twist nih? Deg-degan tapi ini. Deg-degan. Dan plot twistnya lagi akhirnya si keluarga miskin yang tadi kerja di situ, bapaknya kan jadi ngulangin hal yang sama. Dia tinggal di basement. Oh iya, gue Iya. lupa. Oh iya. Tinggal di basement dia. Akhirnya dia ngelakuin juga hal yang sama kayak si apa namanya orang yang sebelumnya dia pakai sandi Morse lewat lampu. Oh. Iya. Baru nggak lagi gue. Ya itu Iya. dia kayak ngulangin hal sama. Jadi si miskin ya nggak bisa jadi kaya. Iya. Ada konflik sosial lah. Iya. Ya di awal memang itu cerita film lebih kayak lucu nih. Benar, Yang digambarkan kan lucu benar. ya. Lucu dari awal nyari sinyal aja dia kan harus keluarkan. Iya.
Dari awal lucu, pertengahan tegang, terakhirnya jadi thriller ya. Thriller akhirnya. Oh itu campur aduk tuh sebenarnya. Campur sih. aduk Tapi tuh. lebih ke menegangkan sih. Wajar sih Paling menang sih. Siapa yang nggak deg-degan lah kalau abis tahu Oke, nonton oke, itu. oke. Oke, setuju nggak sama filmnya Lauren? Dia memilih untuk filmnya Korea nih, Parasite, dan ya memang sudah diakui dia menang Oscar ya. Iya, menang Kalau sudah Oscar menang dia. Oscar, dan kita ke Vinop. Ya. Nah, lu sudah memilih film apa ya, film menegangkan? Kalau versi gua Buried, Buried, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Ini film stres sih. Di luar dari deg-degan gua kayaknya kalau di stres itu nggak mau, jangan pernah sampai di stres itu deh. Gak ada manusia yang mau kayaknya. Betul. Lu bayangin cuma dalam peti, lu Iya. cuma disediain apa? Cuma disediain korek Zippo, Hmm. terus lighting ya kalau nggak salah di situ ya. Apa sih kayak cahaya gitu, stick. Oh, stick. gitu Light stick. Ya, ya pokoknya itulah. Gue juga udah lama juga sih film ini, tapi cukup berbekas. Disclaimer dulu ya, menegangkan versi gue adalah gue ada di satu momen dan gue nggak tahu harus gimana. Nah, itu menurut gue menegangkan. Iya. Nah, Iya versi sih, gua gitu ya. parah sih itu. Iya, apalagi kan di situ juga dia tiba-tiba kan, dia sebenarnya cuma supir kan di situ kan, ditangkep terus Dikubur. tiba-tiba dikubur, Hidup-hidup. gelap hidup-hidup, ada ular lah di situ, cuma di situ Iya, ada ular. ya, ada ular sempat masuk, ya itulah ada ular, gue tegang ini ular terus mau gimana coba, ya kan? Parah sih. Iya mau apa gitu, ada handphone juga sinyal. Ya ada timbul tenggelam juga gitu ya. Iya. Terus baterainya juga terbatas, berpacu sama waktu. Bahkan sampai endingnya juga nyesek lagi. Itu kayaknya film tuh serba ini ya, tragis gitu ya gimana ya. Endingnya gue sih lupa gue. Endingnya dia sebenarnya udah berhasil nih ngontek keluar gitu ya untuk nyelamatin posisi di sinilah titik ini gali peti. Pas di ending itu si petinya mulai bocor. Nah, petinya mulai bocor. Iya jadi sambil teleponan cepat sebentar lagi dia udah tenggelam nih. Iya. Nah pas udah mau tenggelam, kok kayak saya udah ketemu nih sama peti kamu bentar lagi, ternyata yang digali adalah peti orang lain. Oh, waduh. Makanya itu sampai ending, jadi kayak nontonnya tuh nggak ada bahagianya ya. Nonton itu Ya, sebenarnya bukan deg-degan, Nop. Stres. stres sih, Udah, itu stres lebih ya. ke stres sih. Stres. Tapi menurut gua itu cerdas produser dan sutradaranya. Betul. Film murah dong. Murah. Iya. Set begitu tapi nendang, Iya. maksimal. Maksimal. Nggak tahu maksimal, nggak tahu gimana ya. Cuma pokoknya kalau ngebuat gue stres maksimal banget film itu. Iya, stres dong. Kalau lu udah kebawa sama suasana film, berarti kan nyampe kan? Feeling filmnya kan nyampe kan? Iya. Nyampe, betul. betul. Feeling film, karena kan film itu bukan cuma visual kan? Betul. Harus ada feeling yang kita rasakan juga gitu loh. Iya. Berarti itu udah di atas negang sih kata gue sih. Stres. Mungkin ada tema sendiri, film stres. Film Nah, lu kalau stres di itu. posisi kayak gitu ngapain kira-kira? Kayaknya gue udah lebih pasrah aja sih ya. Apalagi kalau ular udah masuk, udahlah patok aja Ya lah. baca doa aja udah. Baca doa lah, doa apa nih? Doa menuju kematian. Iya kayak udah gitu aja. Doa menuju kematian. Makanya itu film jangan sampai ada di kehidupan yang kayak begitu tuh. Janganlah, jangan amit-amit. Duh. Oke, langsung aja film kedua lu apa? Film kedua gue udah pasti Quiet Place. Wah, itu stres. Itu Itu stres tuh filmnya. Bukan tegang. Aduh, stres banget tuh film. Kayak gak ada yang pingin dari posisi kayak gitu udah ya. iya bingung, entah mau Quiet Place 1, Quiet Place 2 itu Quiet Place 1 juga. Quiet Place 1 juga itu udah bingung ya. Di Quiet Place 2 itu menurut gue lebih Nah, bingung. Quiet Place lagi. 1 dulu dah. Quiet Place 1 aja dulu ya. Kalau Quiet Place 1 juga gimana ya? Lu jangan sampai ngomong. Iya, nggak bisa. Dan aneh lagi kan, bukan aneh ya, lebih menariknya lagi salah satu kakaknya apa adenya itu kan sebenarnya tuli ya. Iya. Oh iya. Makanya dia harus pakai bahasa Oh, isyarat. yang parah yang ini dong, lahir bayi. Itu Yang kedua. kedua. Itu yang kedua. Yang lahir yang kedua. Lahir yang kedua ya? Lahir yang kedua. Makanya tadi gue bilang, itu ke satu kedua sebenarnya sama-sama stres. Cuma kalau lu ngebahas yang pertama, itu belum lahir. Oh, belum lahir ya? Belum. Iya, benar. Yang satu masih ada bapaknya. Masih ada bapaknya bener. Ya emang endingnya kan bapaknya ini ya. Kemakan juga ya, iya, kemakan sama si saling alien itu. ngorbanin Iya. buat keluarganya. Itu aja udah cukup stres. Dan menurut gua ke berikutnya juga begitu ya, nambah stres tapi ada plus minus lah gitu ya. Itu emang udah film udah nggak ngerti lagi gua kalau ada di posisi itu, gua udah nggak ngerti lagi mau gimana, nggak bisa ngomong. Gua maksudnya udah sih nggak usah ngelahirin, ngapain dibikin drama bininya lahiran pada bayi. Itu nambah tingkat stres lo. Iya. Gue sebenarnya bukan itu doang. Kalau misalnya itu satu keluarga itu ya kan di kondisi dia lagi batuk Iya. atau sakit flu, gimana kita nahan bersin,
nahan batuk. Yang gitu kedua kan. lebih ini ya, lebih bikin stres karena kita nggak bisa kontrol bayi. Betul. Iya. Iya, Kita betul, nggak bisa betul. kontrol bayi. Makanya gue bilang, Kalau yang kakinya cedera kena jebakan itu 1. itu lupa satu apa Kayaknya dua dua ya? deh bang. Yang kakinya kena jebakan kan sakit tuh dia. Iya. Kan bukan jebakan, nusuk paku. Nusuk paku. Yang Iya. dia mau naik ke atas itu kan. Iya. Ya, itu kedua tuh. Itu kedua Iya, itu. kedua. Kayaknya itu. Itu memang Wild West benar-benar. Lu Emang the memilih best. film itu emang itu Iya. tahapannya udah bukan deg-degan sih kata Stres gua lagi sih. ya. Stres lagi. Kalau deg-degan tuh kayak film lu tuh Parasite tuh. Parasite tuh ya memang Deg-degan. deg-degan ya itu. Deg-degan. Kalau ini sih gue lebih ke stres karena ya itu tadi gue bilang kalau versi gue deg-degannya itu ketika gue di satu momen dan gue udah nggak tahu harus apa gitu. Itu udah Tapi itu bingung. cerdas juga ya produsernya ya. Kok bisa-bisanya alien itu munculnya kalau ada suara? Iya benar. Hah? Iya betul. Tapi ada penangkalnya ternyata pakai sound. Aku lupa tuh. Ada penangkalnya. Ada. Dikasih sound radio. Iya. Ada. Itu Oh, sebenarnya gua lebih ingat. buat mengalihkan sih kayaknya. ya. Oh iya. Jadi dia nggak bisa. Dan ternyata ada orang yang selamat di sebuah pulau dan tapi pulaunya ini diacak-acak. Sosial Kalau itu. itu ya. Padahal udah hidup damai di situ. Udah lah, pokoknya itu stres lah buat gue, stres dan deg-degan. Deg-degannya ngapain sih lu ngomong kayak kesel sendiri kan? Ngapain Kesel sih lu sendiri kan? ngomong? Maksudnya ngapain ada mainan kan yang bunyi kan? Iya, Dari iya. awal udah begitu terus segala ketusuk paku. Kok ini kita gabungin aja ya misalnya Quiet Place 1 2. Ngapain pakai ketusuk paku gitu kan? Sama ngapain dibikin ada orang hamil? Iya, Itu orang aja menurut mau gua lo. lahiran gimana itu udah Dia hampir mirip sama Don Breed ya, bener ya. kalau Yang Sandra Don Breed- Bullock. Bukan. Yang Sandra Bullock apa tuh yang buta tapi yang ini nggak berani ngeliat. Itu Bird Box. Bird Box. Ya, Mirip-mirip kalau- tuh. Mirip ya, The Silence juga itu mirip. Cuman karena Quiet Place duluan. betul. Jadi konsepnya benar, si benar, Bird Box-nya si Sandra Bullock jadi kayak ya udah Quiet Place duluan. Kayak flat ya jadinya. Ya bukan flat. Seru sih seru. Cuman lu udah diambil panggungnya sama si Quiet Place. Gitu. Cuma memang kalau yang bener-bener apple to apple-nya sama The Silence, ada. Dia nggak boleh bersuara juga. Silence tapi nggak terlalu Nggak terlalu. Ya memang udah terlalu Iya, diambil Quiet banget. Place ya. sudah punya panggung sendiri, makanya sampai 2 kan. Iya. Gitu. Lu apa yang terakhir nih apa film? Gua dari Korea lagi. Korea lagi apa? Gua ambil Train to Busan. Wah, Tren to Busan dari awal sampai habis terus Iya. ya. Dari awal Tapi yang sampai pertama habis. ya, bukan Iya. yang Peninsula. Emang itu asli Tren to Busan? Peninsula emangnya terusan Tren to Busan? Bukan kan sebenarnya itu? Tapi katanya sih Train to Busan 2 itu. Kagak nyambung Iya, soalnya ceritanya. Ceritanya Ceritanya beda kagak sih. beda banget Gue ya. termasuk seneng Tren Busan. Pas gue nonton kagak nyambung sih, anaknya kagak ada, sininya Boring nggak sih, ada. yang kedua Aneh sih. aneh aneh. Tapi emang tegang sih. Apalagi yang kalau nggak salah kan dia ada scene yang ngelewatin. Oh iya, satu dia gerbang. cerita Wah, dulu deh di Boleh, film boleh, dia. boleh, Lu coba. lu ngambil. Tapi benar, gue setuju sama ini. Scene yang paling negangin itu dari dia mau jalan dari koridor 9 ke koridor 13, tempat di mana orang-orang yang nggak terinfeksi zombie itu ada di situ. Dan di situ juga di tengah-tengah koridor itu ada istrinya, anaknya sama ada beberapa orang lain. Nah, istrinya kan di tempat yang si Busan itu. Enggak, dia ada di itu. Istrinya si siapa yang agak badannya agak gede. Dia ada di toilet. Iya. Gara-gara pas lagi dia masuk ke stasiun kan mereka mencari semua tuh. Tapi triggernya dia tuh, gue lupa ada apa sih, suara juga apa sih? Triggernya itu Enggak kan zombie. gelap. Enggak, maksudnya kan dia bisa ngelewatin satu lorong itu, si zombinya nggak bereaksi itu karena apa? Terowongan. Oh, Ya, karena tiap cahaya. gelap itu mereka nggak bisa ngeliat. Oh. Makanya mereka jalan itu kalau lagi lewat terowongan yang panjang. Kalau gelap si zombinya juga iya, nggak jadi detect. ngeliat. Tapi dari suara juga bisa. Makanya ada salah satu pancingannya dia pakai tongkat baseball bunyi-bunyi. Oke. Apa sen-sen tegang lagi menurut lo? Ya, scene paling tegangnya sih itu sih yang pertama sih. Sama yang kedua ya pas lagi si bapak itu ngorbanin diri yang udah Oh, punya istri. itu sih lebih dramatis Drama ya. iya, tapi menurut gua Itu agak-agak nyentuh juga Nyentuh, sih di hati nyentuh, sih. Betul. Karena dia nggak ada pilihan lagi kan. Tapi- Itu mah bukan istrinya bro yang sama anaknya itu. yang sama anaknya si Gongyo. Iya kan, ini kan si bapaknya sama si anaknya. Yang satu lagi kan ada cewek yang Iya. selamat juga ya. Itu kan Kayak- bukan istrinya. Itu istri si yang ngorbanin diri. Iya. Oh, iya, iya. Karena kan dia pengen ke Busan itu karena pengen ketemu si istrinya si Gongyonya itu iya, kan. bener. Dan yang yang bikin apa ya? Kayaknya semua hampir film zombie negangin sih ya. Tapi salah Tergantung juga yang sih. Train to Wah, Busan juga ini ada yang kocak juga, yang romantis Zombie-Zombieland juga ada agak tuh. kocak, Zombieland. Zombieland. Zombieland agak kocak ah. tapi Korea ternyata kalau bikin zombie pasti tegang dah. Iya iya iya. Terakhir lu nonton nggak itu? Yang mana? Koloni. Koloni belum nonton. Tegang juga sih. Belum. Gue udah nonton gue. Baru gua Tegang itu mirip Train to Busan nggak? Mungkin karena Train to Busan adalah film zombie pertama yang sukses kali ya Korea. Jadi masih ngelihatnya ke sana. Cuman beda konsep sih.
Cuman ini juga apa? Ruang sempit juga mainnya, bukan satu kota gitu. Cuma di dalam satu gedung. Nggak kayak Resident Evil Ya kan kalau si Train to Busan kan hanya dalam satu kereta kan. Iya. Di mana dalam satu kereta ada aja yang berkhianat kan begitu. Iya. Ada aja yang ngeselin-ngeselin. Pasti. Nah, di Koloni juga ada konsep kayak gitu. Yang Tapi, ngeselin-ngeselinnya juga ada. Hebatnya dari Korea tuh orang jahatnya tuh bener-bener bikin kita gregetan ya. Iya, ada aja yang ngeselin, Kayak ada tuh aja yang ngeselin. Sukses banget jadi orang Ada jahat. aja yang ngeselin. Bikin Ada aja. kayak pingin banget gue pukul. Cuman kali ini jagoannya hidup. Iya. Kan kalau di Train to Busan koloni. kan jagoan ya koloni ya. Jagoannya hidup. Tapi Jadi kalau koloni koloni- sih. Iya. Oh, tapi kalau yang di Train Busan kan itu mati nggak? Mati. Mati ya? Bong Yo kan jadi zombie. Jadi Gara-gara zombie. si Dia yang sengaja biar kan ada sisa kan gebongnya kepisah kan. Iya, orangnya bisa. Pusah dan dia ngerasa udah nggak ada cara lain nih. Ya udahlah gua Dia korbanin. korbanin diri. Itu sedih sih, sedih banget Itu sih. part itu sedih. Sedih banget. Korea emang kalau udah Berarti udah deg-degan. Terus selalu ada plot twist ya dari Iya. kalau yang pertama kan tadi ada lucu, deg-degan, Iya. ya kan? Kalau ini dari Dari awal zombinya ada di kereta juga udah deg-degan tuh yang Iya. pelajar. Iya benar. Ya di toilet ya, berubah di toilet. Di tahun segitu ngelihat perubahan zombie kayak gitu udah serem banget sih. Kita nontonnya tahun segitu ya. Acting zombie sih. Kan kita nggak biasa skin zombie kan belum terbiasa ngelihat perubahan zombie gitu-gitu Kalau kan. make up sih bang, Iya, mereka make upnya mereka bagus-bagus banget buat jadi zombie. sebenarnya itu juga lumayan loh zombinya apa sebelum Train to Busan kan ada World War Z dulu tuh ya. Oh yang apa Hollywood ya? Oh itu iya. zombinya Iya. itu pertama kali gue ngeliat zombie lari-larian tuh di situ. Cuman kan maksudnya konsep zombinya film barat tuh sudah keambil semua. Iya. Ini kan Korea, Bro. Korea baru ya. Korea ini kan maksudnya menyuguhkan lo ada zombie kan itu suatu hal yang bukan mainannya dia lah gitu lah kasarnya kan. Betul. Dan menurut gue lebih menang Korea lagi kalau buat zombie-zombian dibanding Barat. Menurut gue ya, menurut gue pribadi. Ya berarti lo harus nonton Koloni. Ya kalau ini sih gue pengen nonton. Lo harus nonton Koloni. Gua akan nonton Koloni. Iya nonton. Ya Koloni itu jadi zombinya bisa telepati sama zombie. Oh dia nambah kemampuan baru. Ada kemampuan baru, high level lah, high level. High level bener, high level. Iya. Kan biasanya zombie kan cuman nggak takut cahaya atau Iya. segala. Ini bisa komunikasi antara zombie. Kan zombie nggak bisa komunikasi. Tapi tetap berarti lebih gaul. Nah, makanya gila kan udah upgrade zombie. Menarik. Mungkin bikin biar nggak boring kali ya zombie gitu. Iya. Cuman karakter-karakter kayak yang ngesel-ngeselin di Korea yang Train to Busan ada tetap. Wah itu seru tuh. Terus ada yang acting-acting yang menjadi penyelamatnya ada tetap. Memang harus ada bumbu. Karakter-karakter Iya. karakter-karakter gitu ada. Yang selamat juga ada. Korea kan dramanya jalan kan pasti. Iya bener. Boleh. Nah seru banget ya. Deg-degannya ada, stresnya ada, dan ya menarik pasti teman-teman ngerasa ada dong film yang bikin deg-degan, stres, apa segala macam. Wah banyak banget ya film-film yang pasti kita juga nggak bisa kita bahas di sini Iya, karena waktu juga gitu. Jadi menurut banyak. gua ya komen aja deh. Nanti kita bahas lagi dan kita ketemu lagi ya di sesi selanjutnya Boleh, ya. boleh, Oke. boleh. Dan jangan lupa share, like, and subscribe. Tagline kita dong. Oke, Ketika film selesai, cerita Mulai. mulai. Yoi. Oke. Thank you. Thank you. Panggil dulu dong foto.